melainkan sekadar menciptakan keraguan di tengah masyarakat. Mereka tidak sedang membela kebenaran. Mereka sedang menyusun ilusi dan berharap masyarakat terhipnotis. Jika Roy Suryo dan kelompoknya yakin bahwa ijazah Jokowi bermasalah, seharusnya mereka justru mendorong audit ilmiah sebanyak mungkin, bahkan lintas institusi, agar kecurigaan mereka terbukti atau terbantahkan dengan terhormat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka alergi pada klarifikasi, panik saat fakta mendekat, dan gemar memainkan retorika agar publik tetap bingung. Mereka bilang ini bukan proses hukum, ini manuver politik. Tapi justru mereka yang sejak awal menjadikan isu ini sebagai panggung politik. Merekalah yang memelintir dugaan menjadi vonis. Mereka yang menjatuhkan penilaian sebelum proses dimulai. Sekarang ketika negara menjalankan prosedur, mereka lari ke dalih kriminalisasi. Betapa mudahnya istilah ini dipakai untuk menutupi kelemahan argumen. Mari kita bicara serius. Jika semua pihak bisa menolak hasil penyelidikan hanya karena tidak sesuai dengan opini pribadi, maka hukum tidak lagi menjadi alat keadilan. Hukum hanya menjadi alat propaganda. Dan disinilah bahayanya. Ketika intelektual dan aktivis justru memperkeruh air yang sudah jernih, bukan karena ingin membersihkannya, tapi karena ingin menciptakan ilusi bahwa air itu kotor. Mereka menyerukan transparansi, tapi mereka sendiri menutup pintu verifikasi. Mereka bicara soal kecurigaan publik, tapi menolak ketika negara hadir untuk menjawab kecurigaan itu dengan metode ilmiah. Sekali lagi, ini bukan perlawanan terhadap kebohongan. Ini adalah penolakan terhadap kejujuran yang tidak mereka harapkan. Mereka ingin kemenangan narasi, bukan kemenangan kebenaran. Lucunya, klaim bahwa proses uji forensik dilakukan secara sepihak juga tak berdasar. Bareskrim tak sedang membuat drama politik. Mereka menjalankan mekanisme hukum yang bisa diuji, ditelaah, dan bahkan digugat jika memang ada cacat prosedur. Tapi Roy Suryo DKK tidak memilih jalur itu. Mereka tidak menyodorkan bukti tandingan, tidak juga menggugat secara legal. Mereka hanya membangun opini di media. Seolah ini bukan perkara hukum, tapi kontes wacana siapa paling gaduh. Dan jangan lupa, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang punya rekam jejak cukup panjang soal selebrasi opini. Roy Suryo, misalnya, yang dulu dielu-elukan sebagai ahli telematika, kini lebih sering tampil bukan untuk menjelaskan teknologi, tapi membakar wacana murahan. Ilmu pengetahuan tidak dijalankan, tapi dimanfaatkan sebagai jubah untuk menutupi narasi politis. Yang seperti ini bukan akademisi sejati, tapi lebih cocok disebut aktivis opini. Kita tahu, tidak semua kritik terhadap pemerintah harus dibungkam. Tapi kita juga tahu bahwa tidak semua kritik itu murni. Kritik yang lahir dari kebencian bukan dari argumen, kritik yang menolak fakta tapi mengandalkan spekulasi. Kritik yang hanya mencari panggung, bukan penyelesaian, itulah bentuk kritik yang menggerogoti akal sehat publik. Dan ini yang sedang dipertontonkan oleh kelompok ini. Kalau memang betul ada yang salah dengan ijazah presiden, dorong audit terbuka. Ajak lembaga-lembaga independen ikut memeriksa. Minta keterlibatan pakar lintas institusi. Itulah jalan demokratis yang sehat. Tapi ketika hasil dari satu lembaga langsung ditolak mentah-mentah hanya karena tidak sesuai dengan dugaan mereka, maka mereka sedang membunuh asas objektivitas yang katanya mereka perjuangkan. Mereka bilang, kami tidak percaya karena Bareskrim tidak netral. Baik, tapi lalu siapa yang netral? Apakah hanya mereka yang setuju dengan Roy Suryo yang dianggap netral? Kalau begini logikanya, maka siapapun yang tidak mendukung narasi mereka otomatis dianggap bagian dari konspirasi. Kita sedang berhadapan dengan dogma, bukan diskursus. Yang lebih berbahaya, narasi seperti ini bisa memicu distrust publik terhadap lembaga hukum.